Oke, hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Di video ini gue akan bahas sedikit mengenai Huawei Mate 40 Pro atau Huawei Mate 40 Pro. By the way, gue dapat HP ini tuh dipinjemin ya sekitar kurang dari 2 minggu. Sebenarnya pengen banget gue tuh ngoprek lebih, tapi ya sedihnya udah di pick up aja ini HP ya, udah di pick up duluan. Oke, langsung aja mari kita bahas soal HP ini. Pertama, kita mulai dari desainnya. Bagian ini tuh sangat amat balik lagi ke selera masing-masing ya. Tapi kalau melihat dari segi desain, Mate 40 Pro ini tuh masih punya DNA desain dari series Mate yang terlihat simetris. Desain membulat atau bump kamera di Mate 40 Pro ini tuh lebih tegas ya, dan terlihat lebih sempurna. Selain itu dilengkapi dengan warna yang sangat menarik dengan finishing silver mystic yang bisa berubah warna ketika terkena pantulan cahaya, membuat HP ini tuh terlihat lebih mewah dan elegan. Kalau ditanya suka, ya jujur gue suka, dan menariknya menurut gue HP ini tuh nggak begitu licin. Enak banget walaupun ya nggak pakai case ya, tapi lebih enak lagi gripnya pakai case. Yang kurang gue suka sebenarnya pertama kali megang ya, buat gue pribadi, HP ini tuh terasa cukup bulky di tangan gue. Mungkin karena dari driver gue tuh Note 20 Ultra, jadi pas gue coba HP ini kerasa cukup tebal. Tapi itu bukan masalah karena hanya kebiasaan saja. Setelah gue pakai sekitar 3 harian, tangan ini mulai terbiasa dan overall nggak ada masalah. Seperti biasa ya, pinggiran layarnya ini tuh melengkung banget seperti ini dan dibalut dengan frame aluminium. Sebenarnya sih gue suka-suka aja ya dengan desain layar kayak gini. Cuman jujur, kadang di beberapa kondisi suka kesentuh aja gitu pinggiran layarnya ini. Jadi kadang-kadang suka bikin kagok. Ini gue pribadi ya. Setelah sebelumnya di Mate 30 Pro menggunakan sensor touch slider ya untuk volumenya, akhirnya dihadirkan kembali tombol fisik di series ini. Sebelah kanannya ini ada tombol power dan volume yang kliki ya, sehingga nyaman pas kita pencet-pencet. Di bagian atas, ke bagian kiri, dan di bagian bawahnya teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dan menariknya di sini tuh ada IR Blaster. Kemudian HP ini tidak dilengkapi dengan slot micro SD. Terus untuk speakernya juga udah dual speaker ya, yang punya kualitas yang jujur menurut gua cukup oke ya, dan jujur gua suka banget. Digunakan untuk multimedia udah enak banget. Nah, berikut adalah hasil dari speaker Huawei Mate 40 Pro. Karena teman-teman gunakan headsetnya biar terdengar lebih jelas. Keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so fast. Untuk layarnya jujur gue suka banget. Layarnya ini sangat amat bisa menampilkan gambar dengan sangat baik. Huawei menyebutnya Horizon Display dengan ukuran 6,76 inci dengan panel OLED dengan kerapatan pixelnya ini 460 ppi. Punya layar 90 Hz, bikin layarnya ini tuh smooth banget. Animasi berjalan sangat mulus dan lancar. Touch delay-nya juga sangat minim ya karena punya touch sampling rate 240 Hz. Jadi sentuhan jari ke layar itu bisa direspon dengan cepat. Menonton video di HP ini beneran bagus banget ya. Layarnya ini memproduksi warna dengan baik dan kalaupun kita gunakan di luar ruangan, layarnya ini tuh bisa menampilkan gambar dengan baik karena tingkat kecerahannya ini bisa sampai 800 nits. Kalau pengen nonton, gue saranin gunakan mode layar vivid. Tapi kalau kita gunakan untuk ngedit video atau foto, baiknya layarnya ini kita ubah ke mode normal untuk mendapatkan warna yang natural atau warna asli dari filenya. Ngomongin layar, di bagian depannya ini tuh terlihat bentuk kamera depan yang cukup memanjang ya. Karena punya dua kamera selfie ultra vision dan satunya lagi kamera 3D depth sensing. Berkat 3D depth sensing ini, kamera depannya ini tuh support ultra wide, kemudian 3D face unlock dan smart gesture control seperti ini. Kita bisa scrolling ataupun kita bisa melakukan screenshot seperti ini. Selain itu ada juga fitur menarik nih, kameranya ini tuh bisa mendeteksi jika ada wajah lain yang melihat layarnya ini. Misal dimana kalau misalnya ada notif masuk dan di belakang kita ada yang kepo, sensornya ini bisa mendeteksi dan akhirnya melakukan aksi untuk menyembunyikan isi dari pesan yang masuk tersebut. Keren banget ini. Dengan sistem kamera depan seperti ini, face unlock juga jauh lebih cepat dan aman. Selain itu, untuk fingerprintnya juga terbilang cepat dan akurat. Selama gue menggunakan HP ini sangat amat jarang
jarang ya HP ini tuh nggak bisa mendeteksi jari gue. Kalau misalnya gue bandingin nih, jujur fingerprintnya ini tuh jauh lebih baik ya dibandingkan Note 20 Ultra. Oke, berikutnya mari kita bahas performanya nih. Ini tuh adalah hal yang sangat menarik ya. Karena HP ini tuh menggunakan chipset Kirin 9000 5G dengan fabrikasi 5 nanometer ya, 5 nanometer. Chipset ini bisa memberikan performa yang kencang dengan konsumsi daya yang rendah. Kemudian RAM-nya ini 8GB, ROM-nya ini 128GB menggunakan MIUI 11.0, baterainya ini 4400 mAh, dan untuk casannya ini tuh 64 watt ya, supercharge. Kemudian bisa juga wireless 50 watt supercharge. Kemudian support juga dengan wireless charging share, kemudian ada fitur IP68 dan ada fitur NFC. Untuk skor Antutunya belum bisa gua share karena nggak tahu kenapa unit review yang gua pakai ini nggak bisa install Antutu. Jadi nanti bakal gua update ya di Instagram gua untuk skor Antutunya, oke? Atau kalian bisa lihat channel-channel temen gua, kali aja mereka bisa install Antutu ya. Kalian boleh cek di channelnya Mas Mobi, oke? Walaupun gua nggak dapat skor Antutunya, tapi mencoba HP ini untuk digunakan aktivitas multitasking, ngedit video, ngedit foto, sampai bermain game, jelas banget HP ini tuh punya performa yang kencang. Sehingga menjalankan aktivitas berat ataupun bermain game berat, HP ini bisa menjalankannya dengan sangat baik. Gua coba bermain game PUBG, dan enaknya HP ini tuh sudah support di kualitas 90 fps. Game pastinya berjalan dengan lancar, mulus, tanpa kendala. Respon layarnya juga nyaman banget ya digunakan ketika bermain game. Ya pokoknya teman-teman bisa lihat sendiri deh. Intinya ini lancar banget dan enak banget buat dipakai main game. Dengan chipset fabrikasi 5 nanometer, baterai HP ini yang gua rasain cukup awet banget. Untuk penggunaan real dengan aktivitas gua, HP ini tuh bisa bertahan seharian ya. Ngecas pagi sebelum berangkat, nanti gua cas lagi pas mau tidur sekitar jam 7-an malam. Untuk ngecasnya juga cepat banget ya, dari 0% sampai 100% hanya butuh waktu sekitar 45 menit. Oke, sekarang mari kita bahas untuk kameranya. HP ini tuh dilengkapi dengan sederet fitur kamera yang sangat menarik yang mungkin berguna untuk kebutuhan teman-teman. Dan untuk konfigurasinya, 50 megapiksel untuk main kameranya f1.9 dan dilengkapi dengan OIS, kemudian 12 megapiksel. Ini tuh telefoto ya, periskop telefoto yang bisa 5 kali zoom dengan bukaan lensanya ini 3.4 dan sudah dilengkapi juga dengan OIS. Kemudian 20 megapiksel untuk ultra wide scene kameranya dengan bukaan lensanya ini f1.8. Sedangkan kamera depannya ini 13 megapiksel ya, ultra vision selfie kamera dan dilengkapi juga dengan 3D depth sensing kamera. Oke, sekarang mari kita lihat untuk menu-menu kamera yang ada di Huawei Mate 40 Pro ini ya. Mari kita buka. Nah, langsung di menu foto ini kita ada menu foto, video, kemudian menu Pro, kemudian menu More. More ini banyaknya, ada slow motion, panorama, monochrome, AR lines, light painting, HDR, time lapse, stiker, dokumen, dual view nih, high resolution, dan story creator. Kemudian di sini juga ada menu portrait tentunya, dan di sini juga ada menu night mode, dan ada menu aperture ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat dari menu fotonya nih, menu foto ini untuk ultra wide kita bisa akses dengan cara seperti ini. Jadi langsung mode ultra wide, dan untuk zoomnya ini bisa sampai 50 kali zoom. Mantap ya. Kemudian untuk videonya kita lihat resolusinya ini tuh mentok di 4K ya. Bisa mentok di 4K di 60 fps. Kita bisa atur juga sendiri atau mau auto, terserah. Kemudian untuk kamera depannya juga dia bisa di kualitas 4K juga. Mantap. Oke, sekarang mari kita lihat menu More. Menu More ini ada yang namanya dual view. Nah, jadi bisa seperti ini ya. Kamera depan, kamera belakang aktif secara bersamaan. Atau seperti ini. Tuh, kita bisa atur sesuai dengan selera. Kemudian ada juga menu Creator Story ini. Ini ya video-video pendek digabungin, jadi nanti jadilah story gitu ya. Lebih simple ini. Buat teman-teman yang mau ngupdate ke Instagram Story ataupun WhatsApp ataupun sosial media, ini lebih enak lah gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita melihat menu Pro, kita bisa mengatur banyak hal di sini ya.
metering, kemudian ada ISO, shutter speed, exposure value, autofocus, dan white balance. Dan sini juga kita bisa mengaturnya nih, mau ada RAW atau JPEG-L. Kemudian apalagi nih? Oh, banyak banget ini ya. Ini light apa ini namanya tuh, lupa, flash ya. Flash. Kemudian ini untuk modenya ya. Jadi ini tuh kita bisa pilih mode Leica standar atau Leica vivid nih, atau Leica smooth. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan dan selera masing-masing ya. Oke, paling berikut itu aja ya menu-menunya. Untuk menu-menunya berikut adalah hasil kamera dari Huawei Mate 40 Pro. I know the reason why we chose to say goodbye, but I can't help my feelings. Right now, I can't deny you never left my mind, and now my heart is bleeding. Why did I have to break it up? Guess I was just a young girl living in a dream world. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. When I lay down at night, I miss you by my side, telling me about your secrets. I dream and fantasize that I come by your house, telling you about my regrets. Why did I have to break it up? Guess I was way too shallow, my mind was way too narrow. I thought that I'd be better off, but now I pay the price I do. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. I know why we say goodbye, but can we turn that bye into hello? I know how to love you now. No matter what I do, I can't let go. I don't know how to forget you. I can't forget you. You're always on my mind. I do the things that I should do, so I can't forget, but you're always on my mind. Thought you'd be gone by tomorrow, but you're still there tomorrow, and the next day, the next day. I wish I wouldn't remember how you make me feel better in the best ways, the best ways. Oke, baik, kesimpulannya, selama gue menggunakan HP ini tuh ya, kurang dari 2 minggu, HP ini tuh menurut gue punya paket lengkap dengan sedikit keikhlasan. Sedikit ikhlas ya. HP ini tuh lengkap banget ya, mulai dari desainnya cakep, layarnya bagus, performa kencang, kameranya juga bagus dengan ciri khas Leica ya, yang cukup banyak processingnya, dan punya manajemen baterai yang bagus, jadi awet baterainya. Dan yang paling penting, experience menggunakan Mate 40 Pro ini tuh nyaman banget, percaya deh sama gue. Pada ujungnya ya, yang bikin kita betah sama HP itu ya experience-nya, dan ini tuh jujur enak banget.
Tapi sudah ikhlaskah kalian melepas GMS dari hidup kalian? Karena ketika menggunakan HP ini, kita dipaksa masuk ke servisnya Huawei, yaitu HMS, Huawei Mobile Service. Dan menurut gua, ini tuh masih menjadi alasan yang cukup kuat untuk tidak membeli HP ini. Ya, setidaknya untuk gua pribadi ya. Tapi seperti yang gua bilang, ini HP bagus banget, nggak akan nyesel beli HP ini asal sudah siap untuk tidak menggunakan GMS. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gua pamit dan bye.